tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Lagi Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding, tangkap Jayanegara, tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Mendung Bergulung di Atas Pasuruhan 1. Dalam seri ke-225 ini didukung oleh para pemain Pegis Paliama sebagai Wali Kadep, Hari Laksono sebagai Rake Pamintihan, Bambang Jeger sebagai Cakradara, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Eli Ermawati sebagai Mesin, Edi Dosa sebagai Lusisan, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Margaret sebagai Dewi Sambi, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Mesin bangkit perlahan-lahan. Tiba-tiba dia merasakan tubuhnya sangat lemah. Pandangan matanya gelap dan perutnya terasa sangat sakit. Dia berdiri sempoyongan. Pada saat itulah, Wali Kadep, Rake Pamintihan dan Kuda Merta serentak menangkap tubuh Mesin. Nyai pingsan lagi. Ayo kita angkat ke pondok. Tuan Kuda Merta, tolong pegang kakinya. Mari kita gotong Nyai ke ruangan biliknya. Ada apa, Ayu? Tuan Cakradara, hati saya berdebar-debar. Perasaan saya tidak enak. Saya khawatir ibu mengalami sesuatu yang buruk. Desa Pasuruan 1 masih cukup jauh dari sini, Ayu. Kita harus segera sampai di sana, Tuan. Ayo, kita
kita teruskan lagi perjalanan. Awas Ayu, jangan sampai daun-daun itu tercecer di jalan. Oh, saya menyimpannya dengan baik di balik lipatan pakaian saya. Mari Tuan. Iya. Kembali Ayuwandira dan Cakradara menggebrak kudanya masing-masing. Dua ekor binatang itu berlarian berkejaran dalam gelapnya malam. Ayuwandira berkuda bagaikan dikejar iblis. Cakradara sampai kerepotan mengikuti di belakangnya. Hati-hati Ayu, nanti kau jatuh. Ayuwandira terus mengendarai kudanya menyusuri jalanan berbatu menuju desa Pasuruan 1. Dia tidak mengindahkan peringatan Cakradara. Dia terus menggebrak punggung kudanya dan binatang itu semakin berlari dengan kencang di atas permukaan tanah. Aku harus segera sampai di Pasuruan 1. Aku harus menolong ibu. Apa yang kau rasakan, Bu? Kau benar-benar sakit, bukan? Tapi jangan khawatir, Bu. Aku pergi tidak sia-sia. Lihatlah, aku pulang membawa 30 lembar daun janggakannya. Tenanglah, Bu. Aku akan segera tiba. Ayu. Kaki saya, Tuan. Mungkin kaki saya keseleo sedikit. Aduh. Apa kataku? Kau berkuda terlalu kencang. Kau terlalu sembrono. Malam gelap seperti ini dan kau berkuda seperti dikejar iblis. Saya ingin segera tiba di Pasuruan 1, Tuan. Saya ingin segera melihat keadaan ibu. Aduh. Kalau begini kan menjadi lebih susah. Coba lihat kakimu. Mana yang sakit? Yang itu, Tuan. Yang Tuan pegang itu sakit sekali. Pasti keseleo. Biarlah ku tarik sebentar. Tahan ya. Memang agak sakit. Pelan-pelan saja, Tuan. Aduh. Tahan sebentar. Aduh. Pelan-pelan, Tuan. Nah, bagaimana rasanya sekarang? Tolong Tuan Cakradara. Tolong Papa saya naik ke atas punggung kuda. Saya harus segera tiba di Pasuruan 1. Apakah tidak sebaiknya kau istirahat sebentar? Biar kakimu menjadi lemas sedikit. Tidak, Tuan. Tolong Papa saya. Saya tidak bisa menunggu terlalu lama di tempat ini. Saya harus segera melihat keadaan ibu. Kalau begitu baiklah. Tapi kau harus hati-hati. Jangan sampai kau terjatuh lagi. Ayo. Ya, pelan-pelan saja. Nah, naiklah. Pelan-pelan saja. Aku akan mendorongmu ke atas. Iya. Terima kasih, Tuan. Cukup. Kau benar-benar sudah bisa berkuda sendiri? Kalau masih sakit, lebih baik kita berkuda bersama-sama. Kau bisa duduk di belakangku. Tidak usah, Tuan. Saya bisa berkuda sendiri. Pelan-pelan, Ayu. Pelan-pelan saja. Gadis itu memang keras hati. Aku tahu sebenarnya dia merasa sakit sekali di bagian pangkal kakinya. Ayuwandira. Nampaknya dia sangat mengkhawatirkan keadaan ibunya. Kasihan. Kasihan kalau sesuatu yang buruk menimpa Nyai Paricara. Iya. Mesin sudah sadarkan dirinya kembali. Dia terbaring lemah di atas ranjang sendirian. Dia ingin bangkit, tapi dia merasakan tubuhnya sangat lemah. Akhirnya dia terbaring kembali. Tiba-tiba pikirannya menerawang jauh,
jauh sekali, melayang-layang di atas pohon, menghampiri pantai, terbang di atas permukaan laut, menembus daerah-daerah yang jauh. Dan akhirnya, ingatannya hinggap di atas daratan Mongolia, negeri leluhurnya. Tanah leluhur. Mengapa tiba-tiba aku terkenang negeri leluhur? Dataran Mongolia hampir seluruhnya ditutupi padang pasir. Sekalipun begitu, daratan itu adalah tempat di mana seorang bayi perempuan bernama Mesin dilahirkan. Aku tak akan mungkin bisa melupakan tempat yang bersejarah itu. Mongolia. Mongolia yang cantik jelita, yang muncul di atas permukaan bukit-bukit pasir. Mongolia bagaikan sebuah mutiara yang bersinar, sejuk, memberikan semangat kehidupan yang damai. Paman Mapoi, dialah bapa angkatku. Dia seorang pendeta yang budiman. Dia sangat mencintaiku. Paman Mapoi, senyumnya yang ramah, wajahnya yang bulat, dan segala gerak-geriknya yang mencerminkan kebijaksanaan hati. Mesin, jangan bermain-main di situ, anakku. Mengapa, Paman? Mengapa aku tidak boleh bermain-main di sini? Angin bertiup kencang. Angin bertiup membawa pasir-pasir terbang. Nanti kau kotor. Ayo, masuk ke rumah. Paman Mapoi, orang yang baik itu, yang mengasuhku sejak bayi, sudah pergi mendahuluiku. Kasihan Paman Mapoi, dia menjadi korban keganasan prajurit-prajurit Kaisar Kubilai Khan. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Pikiran Mesin masih melayang-layang di atas daratan Mongolia. Tiba-tiba dia seperti melihat dirinya sendiri sedang berkuda menyusuri kaki bukit Homosan. Bukit Homosan. Setiap pagi, aku bisa memandang puncak bukit Homosan dari serambi rumah Paman Mapoi. Bukit itu menyimpan kenangan yang sangat indah, terutama sekali kenangan bersama Lo, suamiku. Mesin, apa yang kau lamunkan? Lo, kukira siapa? Apa yang kau lihat, istriku? Aku tidak bosan-bosan melihat puncak bukit Homosan. Bukit itu sudah ratusan tahun umurnya. Bukit itu menjadi saksi segala macam peristiwa yang terjadi di atas daratan Mongolia. Lihatlah, bukit itu tidak berdiri sendiri. Dia terus sambung menyambung sampai di daratan Mongolia sebelah timur. Setiap bangsa Mongolia harus mengagumi bukit Homosan. Setiap bangsa Mongolia harus mencintai negerinya. Apakah kita akan bisa bersama-sama seperti ini selamanya, Lo? Kita tidak akan bisa dipisahkan, Mesin. Ya, kecuali oleh nasib. Aku takut, Lo. Aku takut suatu saat nanti kita akan berpisah. Aku tidak bisa membayangkan
Bagaimana kalau aku hidup sendirian di dunia ini tanpa suamiku? Aku takut loh. Dekaplah aku loh. Berikanlah suasana aman di hatiku. Mesin, kadangkala kau masih seperti anak kecil. Tidak usah takut, aku akan selalu bersamamu. Aku akan melindungimu, Mesin. Mesin tersenyum bahagia ketika Lo Sisan mendekap punggungnya dari belakang. Tiba-tiba kenangan itu menjadi buyar. Tak nampak lagi Lo Sisan, tak nampak lagi Bukit Homosan, dan tak nampak lagi daratan Mongolia. Mesin terkejut. Tiba-tiba saja dia melihat wajah Arya Dwi Pangga tersenyum disertai pucuk rayunya yang tidak senonoh. Apa yang Tuhan lakukan di sini? Tuhan telah memperdaya saya. Tuhan telah menipu saya. Kau cantik Nona Mesin. Kulitmu putih bagaikan air susu murni. Wajahmu berseri-seri bagaikan bintang pagi. Ayolah Nona Mesin. Tak ada siapa-siapa di sini. Kita hanya berdua saja. Tidak. Pergilah Tuan Dwi Pangga. Saya tidak sudi melayani niat Tuhan yang kotor. Pergilah. Saya tidak membutuhkan Tuhan. Kau sudah terjebak Nona Mesin. Aku sudah memasang perangkap dan kau masuk di dalamnya. Sekarang kau tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kepala saya pusing sekali. Aduh. Apa yang telah Tuhan lakukan? Apa yang telah Tuhan lakukan kepada diri saya ini? Mesin roboh tak berkutik di atas rumpun belukar. Pada saat itulah Arya Dwi Pangga menghampirinya perlahan-lahan, dan laki-laki itu pun berbuat sesuka hatinya. Mesin sadar kembali dan mendapatkan dirinya sudah tidak suci lagi. Tuhan Dwi Pangga, kau telah menodai saya. Kau telah mencemarkan kesucian saya. Alangkah hinanya diriku. Aku sudah tidak suci lagi. Aku sudah kotor. Kau telah mengotoriku dengan lumpur-lumpur dosa. Aku tidak akan memaafkanmu. Aku tidak akan terima. Aku akan menaruh dendam seumur hidupku, Tuan Dwi Pangga. Aku mencintaimu, Mesin. Aku ingin mengawinimu. Jangan, Kakak. Aku tidak sampai hati. Kau masih bisa mencari gadis lain. Carilah orang yang lain, yang masih mulus, masih suci. Jadi, kau menolak cintaku, Mesin? Saya sudah kotor, Kakak. Saya sudah penuh noda. Kau hanya mengawini seorang wanita asing, seorang perempuan yang sudah kotor. Saya hanya tinggal menunggu busuk. Saya tidak pantas menjadi istrimu. Aku tidak peduli. Aku mencintaimu. Dan aku akan mengawini orang yang kucintai sampai ke dasar hati. Ayolah, Mesin. Kau juga mencintaiku, bukan? Oh, Kakak. Mengapa harus terjadi seperti ini? Mengapa?
Pada saat berikutnya, Meisin teringat ketika masih tinggal di lereng Gunung Arjuna sendirian, hanya ditemani Panji Ketawang. Waktu itu dia baru saja melahirkan Ayuwandira. Ayuwandira belum genap berusia 40 hari. Mendadak dia terpaksa berhadapan dengan Dewi Sambi dan prajurit-prajurit Kediri. Meisin mengenakan pakaian kependekarannya dan berusaha melawan musuh-musuhnya. Hai perempuan asing, apa yang kau bisa lakukan sekarang? Kami sudah bosan mencarimu ke sana kemari. Dan sekarang kau tidak mungkin bisa lolos lagi. Kami akan membunuhmu beramai-ramai di tempat ini. Dewi Sambi, sekalipun seorang wanita, aku juga pendekar. Aku tidak akan melarikan diri. Aku akan membela kehormatanku sebagai pendekar. Bagus. Kalau kau tidak berusaha untuk lari, itu akan lebih baik. Kami tidak susah payah lagi memburuhmu. Ayo prajurit-prajurit, kepung wanita ini. Bunuh saja dia. Bunuh saja. Adita Papwisa. Dia telah memukulku. Sambi telah menghantamku dengan aji tapak pisah. Dan aku terpelanting, jatuh ke dasar jurang. Kepalaku pusing. Kepalaku sakit sekali. Apakah aku masih hidup? Apakah aku masih selamat? Ayuwandira, di mana anakku? Di mana anakku? Nyai, ada apa Nyai? Nyai, kau baik-baik saja? Bapak Wali Kadep, aku tidak apa-apa. Saya dengar Nyai merintih-rintih. Apakah Nyai merasakan sakit? Tidak, Bapak Wali Kadep. Saya tidak apa-apa. Saya baik-baik saja. Tinggalkan saya. Biarkanlah saya sendirian di ruangan bilik ini. Saya ingin sendirian. Baiklah Nyai. Kalau Nyai membutuhkan apa-apa, panggil saja kami. Kami duduk-duduk di ruangan pendopo. Baiklah, Bapak Wali Kadep. Saya akan memanggil kalau saya membutuhkan sesuatu. Sekarang pergilah. Tinggalkan saya sendirian. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Meisin kembali terbaring sendirian. Wali Kadep sudah keluar dan pintu ruangan sudah tertutup kembali. Air matanya meleleh. Meisin mengusapnya perlahan-lahan dengan kain bersih. Alangkah sepinya malam ini. Alangkah sepinya hatiku. Tidak biasanya aku mengalami kesepian seperti ini. Begitu mencekam. Sepertinya aku sudah tidak tinggal di dunia fana lagi. Aku merasa tubuhku semakin lemah. Kadangkala perutku sakit sekali. Seperti ditusuk-tusuk jarum. Sakit dan panas. Apakah aku bisa bertahan?
apakah malam ini merupakan malam terakhir sejarah kehidupanku? Maisin, anakku Maisin. Maisin terkejut. Tiba-tiba dia seperti mendengar suara tabib Wong memanggilnya. Dia berusaha untuk bangkit, tapi tubuhnya memang sangat lemah. Akhirnya dia membiarkan dirinya tetap tergeletak di atas ranjang. Kembali dia mendengar suara tabib Wong. Suara itu memanggilnya dengan ramah. Seolah-olah suara itu datang dari dalam hatinya sendiri. Maisin, anakku Maisin, anakku Maisin. Begitu suara lenyap, Maisin melihat kehadiran tabib Wong. Entah dari mana datangnya. Tiba-tiba saja sosok tubuh laki-laki tua itu sudah muncul dari balik pintu ruangan bilik. Tabib Wong menyeka jenggotnya yang memutih sambil tersenyum kepadanya. Maisin merasa sangat bahagia. Dia membalas tersenyum. Tabib Wong menatapnya dengan sinar mata kebijaksanaan. Kebijaksanaan seorang tua kepada putrinya. Maisin, anakku Maisin. Bapak Wong. Apa yang kau rasakan sekarang, anakku? Entahlah, Bapak Wong. Seluruh tubuh saya merasa sakit. Dan saya merasa sangat lemah. Saya merasa tidak berdaya. Mata saya berat sekali. Rasa-rasanya saya ingin tidur saja. Mengapa Bapak Wong datang menemui saya? Saya hanya ingin menengokmu, anakku. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya kasihan padamu. Maisin, aku bangga sekali padamu. Kau adalah muridku yang baik. Saya menyesal sekali, Bapak Wong. Saya telah membuat kecewa hati Bapak Wong. Kau sudah bekerja dengan baik. Mengapa harus menyesal, anakku? Saya telah gagal, Bapak Wong. Saya telah gagal meneruskan cita-cita Bapak Wong. Saya gagal mengemban tugas berat saya sebagai seorang tabib. Saya seringkali mengalami kegagalan menolong orang-orang. Saya sedih, Bapak Wong. Seringkali saya merasa tidak pantas menjadi murid Bapak Wong. Saya bukanlah seorang tabib yang baik. Jangan berkecil hati, anakku. Kau sama sekali tidak gagal. Kau tidak berhak menilai hasil karyamu sendiri. Selama ini, kau sudah bekerja menjadi seorang tabib, menolong orang-orang sakit, mengabdi kepada masyarakat luas. Memang manusia tidak sempurna. Pekerjaannya juga tidak sempurna. Yang sempurna hanyalah Dewata Agung, pencipta langit dan bumi. Kalau kau sudah bekerja dengan baik, keringatmu sudah mengucur deras untuk berbuat sesuatu demi kebajikan, itu sudah lebih dari cukup. Jangan mengharapkan hasil yang terlalu muluk-muluk. Serahkan pekerjaanmu dan hasilnya kepada Yang Maha Kuasa. Dialah Hakim Agung yang berhak mengadili pekerjaan manusia. Sebenarnya, saya belum puas, Bapak Wong. Saya masih ingin bekerja lebih banyak
dan lebih banyak lagi. Apa yang saya kerjakan selama ini rasa-rasanya belum banyak artinya. Meisin, manusia memang tidak pernah mengenal rasa puas. Dan itu merupakan penyakit manusia yang paling berbahaya. Rasa tidak puas. Sudah memperoleh yang satu, timbul keinginan yang lain. Sudah memperoleh bintang, ingin menggenggam bulan. Sudah menggenggam bulan, ingin mencengkeram matahari. Begitu seterusnya. Rasa keinginan manusia yang senantiasa meluap-luap, mengalir deras sepanjang hari, sepanjang malam, dapat membuat hidup seseorang menjadi goyah. Ingat anakku, kemampuanmu sebagai manusia sangat terbatas. Jagalah agar jangan sampai keinginanmu melambung terlampau tinggi. Nanti kau akan susah sendiri. Jika orang memanjat terlampau tinggi, pada saat hari naas tiba, dia akan jatuh dan merasakan sakit sampai ke dasar hatinya. Bapak Wong adalah guru saya. Bapak Wong adalah sahabat dan juga orang tua angkat saya. Selama ini, saya selalu menjunjung tinggi amanat Bapak Wong. Saya berusaha bekerja sebaik-baiknya demi cita-cita Bapak Wong. Sudahlah, Meisin. Kukira apa yang kau lakukan selama ini sudah lebih dari cukup. Jangan terlalu memaksakan diri. Hidup manusia bagaikan mata rantai. Putus yang satu, masih ada mata rantai yang lain. Hidup manusia seperti aliran sungai, anakku. Kau tidak berdiri sendiri. Kau mempunyai hari-hari kemarin, hari-hari sekarang, dan hari-hari esok. Hari sekarang adalah merupakan tanggung jawabmu. Tapi hari esok adalah tanggung jawab keturunanmu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Perlahan-lahan Meisin berusaha untuk bangkit. Sementara tabib Wong masih berdiri di depan pintu ruangan bilik. Meisin menghampirinya dan berlutut di depan gurunya. Tabib Wong mengusap rambutnya dengan lembut. Sudahlah, anakku. Jangan bersedih. Dunia ini sudah ada yang mengatur. Dia bukan berjalan atas kehendakmu, melainkan atas kehendak Dewata Agung. Kalau kau tidak bisa menjaga keseimbangan jiwamu, tidak bisa bersikap pasrah, kau sendiri yang akan susah. Bapak Wong, saya lelah sekali. Saya ingin istirahat, tapi saya tidak tahu di mana saya harus istirahat. Anakku, aku kasihan melihat keadaanmu. Iya, mungkin memang sudah saatnya kau istirahat. Bertahun-tahun kau sudah bekerja keras siang malam. Kadangkala kau lupa makan, minum, lupa kesehatanmu sendiri. Sudah sepantasnya kau merasa lelah, Meisin. Saya mengantuk sekali.
Saya ingin tidur. Kedua pelupuk mata saya sangat berat, Bapak Wong. Oh, kasihan kau, anakku. Kasihan. Tapi jangan berkecil hati ya. Aku akan menolongmu. Aku akan membawamu ke suatu tempat di mana kau bisa istirahat dengan tenang dan nyaman. Apakah tempat itu jauh letaknya dari sini, Bapak Wong? Tempat itu bisa dikatakan jauh, tapi juga bisa dikatakan dekat, bahkan sangat dekat. Tempat itu adalah hatimu sendiri. Dengarlah anakku, di tempat itu nanti kau bisa istirahat. Kau bisa bebas dari tugas dan beban berat yang selama ini menghimpit jiwamu. Di sana kau juga bisa melihat bunga-bunga berkembang. Kau bisa melihat awan putih bergerak ke sebelah utara. Kau bisa melihat gunung-gunung berwarna biru di kejauhan. Kau bisa melihat segala-galanya. Kau bisa menikmati semua itu tanpa rasa cemas. Bapak, bawalah aku. Ajaklah aku pergi ke tempat itu. Aku sudah tidak tahan lagi. Di sini udara terasa panas sekali. Aku merindukan tempat yang sejuk. Aku ingin mencuci wajahku dengan air sungai yang bening. Aku ingin terbang seperti burung-burung zaman. Bawalah aku, Bapak Wong. Aku sudah siap. Mari, anakku. Berikanlah tanganmu. Aku akan membimbingmu pergi ke tempat itu. Tapi Bapak Wong, bagaimana dengan anakku? Sebenarnya hatiku masih terasa berat. Sepertinya tanggung jawabku belum berakhir. Tugasku belum selesai. Meisin, tugas manusia tidak akan pernah bisa selesai. Sekalipun kau diberi usia panjang, sepanjang putaran alam semesta ini, tugas itu pun belum akan selesai. Sebab memang bukan kau yang harus menyelesaikannya. Serahkan semuanya ke tangan-tangan yang maha kuasa. Sudahlah anakku, pasrah. Serahkan dirimu sepenuhnya kepada garis-garis takdir. Jadilah seorang manusia yang bijak. Ayo anakku Meisin, berikan tanganmu dan kita pergi bersama-sama. Baiklah Bapak Wong. Sambutlah tanganku ini. Tangan seorang manusia yang lemah dan tidak berdaya. Ayu Wandira, selamat tinggal anakku. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Meisin mengulurkan tangannya, dan Tabib Wong membimbingnya pergi. Mereka seolah-olah terbang menembus gelapnya malam. Sementara itu, Meisin dapat melihat Wali Kadep, Rakeh Pamintihan, dan Kuda Merta
tertidur di ruangan pendopo. Air mata Meisin jatuh satu persatu, tapi segera lenyap dihembus angin malam. Tak seorang pun tahu, tak seorang pun menyadari bahwa malam itu seorang tabib ternama telah pergi. Meisin telah pergi bersama-sama dengan tabib Wong, guru, sahabat, dan orang tua angkatnya. Pergi untuk selama-lamanya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ada apa, Ayu? Mengapa kau berhenti? Entahlah, Tuan. Hati saya berdebar-debar. Perasaan saya tidak enak. Aneh sekali malam ini. Angin seolah-olah berhenti bertiup. Apa yang telah terjadi? Sudahlah, Ayu. Jangan turuti perasaanmu. Lebih baik kita segera meneruskan perjalanan. Kita harus segera tiba di pondok. Mungkin kita masih bisa menolong ibumu dengan ramuan daun-daunan janggakanya. Ayolah, kita jalan lagi. Oh, Ibu. Ibu. Ayu, apa yang kau lihat? Ada apa, Ayu? Saya melihat Ibu. Lihatlah, Tuan. Ibu berdiri di tepi jalan. Ibu! Ibu! Ayu, kau mau kemana? Ayu! Ayu! Ayu Wandira tidak menghiraukan teriakan Cakradara. Dia langsung melompat dari punggung kudanya. Dan gadis itu berlari-lari kecil di tepi jalan. Kemudian dia berhenti di bawah sebuah pohon rindang. Ibu, apa yang kau lakukan di sini, Bu? Ibu sedang menunggumu, Ayu. Lama sekali kau pergi. Lihatlah, Bu. Aku membawa 30 lembar daun janggakannya. Penyakit Ibu pasti sembuh. Tapi, mengapa Ibu bisa sampai ke tempat ini? Apakah Ibu sudah sembuh? Apakah Ibu tidak merasa sakit lagi? Tidak, Ayu. Ibu tidak merasa sakit lagi. Kau tidak usah cemas. Ibu tidak apa-apa. Hal ini sudah biasa. Ayu? Iya, Ibu. Aku terharu sekali. Kau berusaha keras menolong ibumu. Kau ingin menjadi seorang anak yang baik, yang berbakti kepada orang tuamu. Terima kasih, Ayu. Tapi sebaiknya kau segera pulang. Ayo kita pulang, Bu. Kita pulang sama-sama. Aku senang sekali kalau memang Ibu benar-benar sudah sembuh. Ayo, Bu, kita pulang. Ayolah, naik kuda bersamaku. Ayu Wandira, anakku. Mudah-mudahan hidupmu bahagia. Semoga Dewata Agung senantiasa melindungimu. Nah, anakku, biarkanlah ibu pergi. Lihatlah, Bapak Wong sudah menunggu. Selamat tinggal, Ayu. Ibu! 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 Ayu Wandira terkejut. Tiba-tiba sosok tubuh Meisin lenyap perlahan-lahan. Dan dia tidak melihat apa-apa lagi, kecuali gelapnya pohon-pohon di tepi jalan. Ayu Wandira menjatuhkan tubuhnya di bawah pohon, kemudian memeluk pohon itu sekencang-kencangnya. Ibu! Ibu! Ibu!
Wantira terus memeluk pohon seerat-eratnya. Gadis itu menangis terseduh-seduh. Perlahan-lahan Cakradara menghampirinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam.